Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 5 Maret 2025. Seperti biasa malam ini kita berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi kemarin 4 Maret ada banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG melanjutkan rebound dengan membentuk bullish sandwich atau menandakan potensi lanjutan pullback ke target selanjutnya yaitu di 6.600. Hari ini kenaikannya sempat menguji 6.565. Ini merupakan resisten terdekat sebelum melanjutkan ke 6.650 ya. Itu adalah target pullback. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham ya, masih sama dengan pembahasan sebelumnya untuk potensi pullback ISG. Malam Pak, izin tanya terkait investasi, bagaimana cara kita menentukan harga target potensi harga saham tersebut? Sebagai contoh mungkin bisa pakai saham KLBF atau yang lain. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita lihat KLBF ya. Untuk menentukan target investasi tentunya kita menggunakan time frame jangka panjang ya. Jadi kita lihat secara historis bagaimana polanya dan yang jelas sudah melewati analisa fundamental terlebih dahulu ya, baru kita menentukan bahwa saham ini memang layak untuk dibeli atau tidak, layak untuk invest atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari KLBF ini, kita lihat dari pergerakan jangka panjang ya. KLBF ini sedang konsolidasi cukup panjang ya dari 2015. Nah, kemarin ada yang nanya BRI konsolidasinya seperti ini, contoh saham konsolidasi jangka panjang ya. Kalau kita buka di time frame jangka panjang, Anda bisa hilangkan candlenya. Nah, seperti ini ya pergerakannya. Kalau sebuah saham itu konsolidasi, dia akan mendatar ya di time frame tertentu, di time frame jangka panjang tentunya, yaitu di time frame monthly, bahwa sebuah saham ini sedang konsolidasi. Nah, strategi berinvestasi di kondisi konsolidasi tentu saja entry yang ideal adalah membeli di dekat dengan support atau di area support. Nah, ini sudah terbukti beberapa tahun ini apabila Anda beli di area support, yang mana support areanya ada di 1240. Ini cukup dalam ya 2020 karena kondisinya cukup ekstrim, yaitu di 845. Tapi secara overall konsolidasi KLBF ini berkisar di rentang 1200 sampai dengan di harga saat ini ya di 1100-an ini. Jadi di harga saat ini cukup ideal ya untuk melakukan akumulasi dengan catatan fundamentalnya memang masih layak secara kelayakan investasinya masih terpenuhi gitu. Kemudian kalau kita melihat dari target, untuk menentukan target di konsolidasi itu ada dua area yang bisa menjadi target, yaitu di middle area ya. Middle area biasanya di 0,5. Kita ambil di 0,5 ya. 0,5 itu berada di 1595 ya. Kemudian biasanya konsolidasi itu bisa memberikan sedikit upside di atasnya ya. Biasa di seperti KLB ini sempat naik di 1,2 ya. 1,2 itu belum termasuk ekstensi lanjutan di 0,6 di 2400. Tapi sementara ini karena saham ini konsolidasi, untuk target kemungkinan masih berada di area konsolidasi yaitu di 0,5, yaitu di 15.500. Kemudian yang kedua di 1.900 ya. Jadi ini adalah dua target investasi di saham konsolidasi KLB ya. Jadi targetnya adalah 35% ya. Kedua ada di 1920, itu sekitar 1.900 ya, di 74% gitu. Oke, kira-kira seperti itu cara melihat level akumulasi dan targetnya. Oke. Mohon bahas MBMA, apakah like invest, berapa best buy akumulasi? Terima kasih Pak Evo. Sudah pernah kita bahas ya, sepertinya untuk MBMA belum layak untuk saat ini ya. Saham yang sejak IPO belum naik ya, turun ya gitu.
Dan seperti yang Anda lihat belum layak, kenapa? Sudah pernah kita bahas ya. Anda bisa cari di pembahasan sebelumnya. Kalau Anda menonton Yev Talk, kalau belum Anda bisa cari kok. Semua yang kita pernah bahas Anda bisa cari di apa namanya? Di Telegram Yev Advisor. Kemudian Anda bisa cari dengan kode saham misalkan MDMA gitu ya. Mau bener mau salah semua pernah ada kita bahas di situ, pasti ada, cari pasti ada. Ini pembahasan terakhir edisi 3 Maret ya. Kalau misalkan Anda cari nanti akan ketemu pembahasan fundamentalnya. Untuk saat ini belum layak karena pertumbuhannya ini masih tidak tumbuh, turun ya, dan penurunannya cukup signifikan. Kemudian secara profitabilitas ini juga tidak layak ya untuk saat ini, dimana juga rugi ya karena tipis sekali gitu ya. Jadi sementara ini untuk MBMA dengan mudah saya bilang saat ini belum layak invest. Oke, sekali lagi tidak layak invest secara fundamental, bukan tidak bisa naik harga sahamnya ya, tetapi secara fundamental tidak memenuhi syarat layak invest. Oke. Kita perlu luruskan, takutnya nanti tiba-tiba saham MBMA naik, tetapi kelayakan investasi itu harus dilihat dari fundamentalnya, bukan masalah naik dan turunnya harga sahamnya. Oke, gitu. Baik, mohon bahas TAPG untuk trading, berapa risk rewardnya? Oke, untuk trading TAPG sudah naik sepertinya ya, karena ini adalah saham Stockholm minggu ini ya. Sebentar kita lihat target naiknya apakah sudah tercapai. Ini adalah Stockholm edisi minggu ini. Kalau Anda member PTR harusnya dapat ya. Nah, ini sudah mencapai target TP1 di 850 ya, hari ini di 855. Target naik selanjutnya di 900 ya. Kemarin sempat naik ke 885 ya setelah kita rekomendasikan di Stockholm. Untuk trading di harga saat ini mungkin bisa karena saham ini juga uptrend. Ya, potensi lanjutannya di 900 tadi sampai dengan mungkin level ekstensi sebelum ekstensi ada level kuat di 970 ya, dengan stop loss ketat di 820 ya. Kalau dia balik ke 820 itu kemungkinan bisa konsolidasi gitu. Jadi Anda bisa beli di harga saat ini, walaupun harga saat ini berada di TP kami ya, Anda bisa beli dengan stop loss 815 ya, itu sekitar 5% kurang. Dengan target terdekat itu Anda bisa ambil di 935 sampai dengan 1000 ya, itu adalah target kedua. Oke. Selamat malam Baik, boleh analisa CPIN untuk investasi jangka menengah, apakah layak invest? Untuk investasi tetap jangka panjang ya, tidak ada jangka menengah itu untuk trend following trading ya Mas Yan. Dan kira-kira sebaiknya masuk di harga berapa? Terima kasih, semoga Pak Yev dan tim diberkahi selalu. Terima kasih doanya. Untuk CPIN pernah masuk ke dalam pembahasan juga, pernah masuk kalau tidak salah di rekomendasi juga. Tapi yang menjadi masalah atau ketidaklayakan saham ini adalah masalah profitabilitas ya. Seperti yang Anda lihat di sini, profitabilitasnya sangat tipis ya. Ya, di bawah 5% untuk net marginnya. Dan ini pernah kita rekomendasikan mungkin di 2020 saat market crash ya. Waktu itu memang secara kinerja masih baik ya. Untuk saat ini semakin tahun semakin menurun secara profitabilitas, sehingga kita tidak mungkin kita merekomendasikan saham seperti ini. Yang kita cari adalah profitabilitasnya yang improve ya. Harus ada kenaikan profitabilitas karena itu mencerminkan sebuah efisiensi kalau kita melihat dari profitabilitas. Kemudian secara growth ya, growth-nya ini tampaknya memang dikejar growth di atas ya. Growth di atas ini selalu mengorbankan di bawah. Kalau yang dikejar adalah pertumbuhan revenue, karena di situ ada marketing, ada hal-hal yang sifatnya itu membebani, yang mencerminkan sebuah penurunan efisiensi gitu ya. Dan ini kita lihat di sini, kita tidak mencari pertumbuhan di atas, yang kita cari adalah pertumbuhan di bawah atau pertumbuhan profit, entah itu profit operasional dan juga profit bottom line gitu ya. Jadi di sini tidak termasuk ke dalam kategori itu. Itulah kenapa tadi Anda lihat secara profitabilitas terjadi penurunan bertahap gitu ya, karena yang dikejar adalah pertumbuhan revenue atau sales. Oke, seperti itu. Jadi sementara ini secara fundamental tidak layak. Malam baik, mohon bahas saham Adaro untuk trading SL dan TP-nya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya.
Oke, Adaro sudah turun di bawah 2000 apa belum? Pembahasan terakhir ya. Oke, sudah turun ya. Jadi Adaro ini sebaiknya ya tunggu di ekstensi, karena kalau misalkan kita trading di saat ini potensi reboundnya itu terbatas ya, hanya di hanya 6%, yang mana 6% ini ya agak kecil ya, kecil, tidak masuk ke dalam syarat like trading. Kalau di private trading kan minimal harus di atas 10% gitu ya potensi kenaikannya. Itu pun kita tidak ambil semua gitu ya, karena ya itu tadi, kita harus mencari saham yang potensi naiknya besar di atas batas minimal gitu ya. Nah, kalau Anda bisa nunggu di 1,6 gitu ya, di 1.500 memang agak jauh dari harga saat ini, masih sangat jauh, dan itu target turun. Terakhir AAD sudah tercapai, tinggal Adaro yang belum tercapai ya, target turunnya di bawah 1.600 dalam proses ya, tentu saja tidak ujuk-ujuk ke sana. Itu akan menarik ya secara upside apabila terjadi technical rebound dari target turun di 1580 itu, upside-nya sekitar 30% ya Kak, di resist terakhir yang dibentuk pada November 2024 saat penurunan spin off kalau nggak salah. Ya, di situ Anda bisa dapat upside 30% kalau Anda bisa swing trade di saham Adaro di harga itu. Kalaupun Anda nunggu konfirmasi rebound sedikit di atas, misalkan dia turun kemudian rebound di 1600-an, Anda masih dapat upside yang lumayan besar gitu ya. Untuk saat ini kenaikannya terbatas ya, terbatas di 5%-an, 6%-an. Menurut saya itu tidak cukup untuk trading ya. Kecuali Anda memang cari profit itu 1%, 2%-an, nah ini mungkin bisa diambil. Tetapi kalau Anda menginginkan profit yang lebih, saran saya memang harus menunggu di harga yang lebih rendah agar ruang naiknya lebih besar. Jadi dalam trading itu kita harus kalkulasi juga ya, potensi kenaikan. Mungkin naik, tetapi cukup nggak buat kita trading itu ya. Itu juga catatan penting, tidak sekedar kita beli, kita rekomendasikan, tetapi juga kita pastikan potensinya ini bisa untuk trading atau kurang. Kalau kurang ya kita akan cari alternatif trading saham yang lain. Oke. Tadi TAPG sudah ya, malam Pak, mau analisa TAPG untuk trading potensi upside, dan itu sudah saya bahas ya. Silahkan dicermati tadi pembahasan sebelumnya. Pak, info TUGU untuk potensi kenaikan dan penurunannya ke berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat secara teknikal ya. Oke, sekarang downtrend ya, dan potensi kenaikannya di level psikologi 1000 ya. Kemudian untuk potensi penurunan sepertinya sudah masuk ke ekstensi ya kemarin. Oke, sudah ya, sudah tercapai ekstensi penurunan 940-nya. Ini adalah potensi penurunannya di 945%, potensi kenaikan 1%-an ya, mungkin di 1.015.000 itu ya. Itu tidak terlalu menarik untuk trading saat ini, jangka pendek. Izin Pak Yep, mohon analisa untuk ENRJ untuk trading. Oke. Untuk ENRJ sekarang posisinya sudah di ekstensi atau belum ini ya. Coba kita lihat dulu, sepertinya sudah. Oke, sudah ya. Jadi mungkin bisa untuk trading, swing trade hari ini cukup bertahan ya, dengan stop loss ketat di 168 target. Sebentar, kita lihat dulu upside-nya. Kita lihat upside dari saham ini kemungkinan 0,3 dulu ya, karena nominal kecil ini ya, upside-nya cukup. TP1 di 181, TP kedua di 188 itu 10%, jadi sangat cukup untuk trading dengan proteksi ketat di 168 atau 167 lah, itu 2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Pak Yef. Terima kasih doanya. Mohon bantu analisa untuk investasi saham LSIP, berapa best price untuk entry, suwun Pak Yef. Jadi saya akan langsung ke teknikalnya ya. Oke, best price kalau kemarin kita sudah bahas ya sebenarnya, mungkin saya juga agak lupa. Oke lah, kita bahas lagi. Nah, sekarang ini posisi saham ini adalah sedang mencoba untuk uptrend ya, dimana komoditasnya sudah uptrend. Saham LSIP ini baru
sepertinya baru memulai tren naik minor, tren jangka pendek gitu ya. Tren jangka pendek ini memang hanya bisa dilihat di time frame daily gitu ya. Di sini terbentuk high low sehingga bisa ditarik uptrend. Nah, seperti ini ya. Kalau kita melihat seperti ini berarti best price adalah 0,6 dari wave terakhir yang dibentuk di jangka pendek ya, itu di 970. Nah, masalahnya dia sudah 2 kali ya menguji level ini dan sepertinya ini membentuk double bottom dari jangka pendeknya. Jadi asumsi kita untuk turun ke situ agak kecil kemungkinan. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan kemungkinan yang bisa dibeli setelah pembentukan double bottom itu? Sebenarnya di area saat ini pun lumayan bagus ya untuk akumulasi. Kenapa begitu? Secara risk ya. Secara risk itu masih sekitar 10% ya. Itu masih bisa ditoleransi seharusnya untuk investor. Ya, menurut saya seperti itu ya. Jadi mungkin Anda memiliki toleransi risiko yang berbeda ya, silahkan Anda pertimbangkan. Tapi yang jelas secara teknikal saham ini masih bergerak di rentang yang ideal untuk akumulasi di area konsolidasi ini. Nah, ketika dia sudah naik ke atas 1085 ke atas atau 1100 ke atas, barulah itu sudah agak beresiko untuk dikejar karena risknya akan berubah naik di atas 10% ya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau akumulasi mungkin di area saat ini akumulasi ya. Jadi kalau kita investasi itu di kami belinya tidak bulat-bulat gitu ya, belinya bertahap. Misalkan alokasi untuk LCP ini kita alokasikan 10 ya, 10 PV, 10%. Kita akan melakukan akumulasi di harga sekarang di 10.40 itu misalkan ya 1 sampai dengan 2% dulu. Ya, syukur-syukur dikasih turun kita bisa tambah lebih besar lagi misalkan 4 PV gitu misalkan ya. Nah, itu bisa gitu. Kalau kita mengejar best price sepertinya untuk di bawah 1000 ini dalam jangka pendek agak susah, walaupun turun ke situ jadi jelek secara teknikal. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini terkonfirmasi rejection ini bisa menjadi sebuah sinyal saham ini bisa menjadi konsolidasi ataupun tren turunnya berlanjut gitu. Oke. Pak, bantu analisa saham KKGI untuk swing. Oke, kita lihat KKGI. Oke, untuk swing sekarang ini relatif sudah di target turun ya. Target turun pembahasan terakhir 378 sudah tercapai dan sepertinya ini untuk trading bisa ya. Untuk trading di harga 380 390 dengan stop loss ketat di bawah 358 dengan target. Sebentar. Kita gunakan Fibo untuk target terdekat. Wah, ini sangat besar ya targetnya karena memang swingnya ini swing yang besar. Jadi penurunan kemarin dari puncak ke bawah itu berapa ini? Hampir 50%, 46%. Ya, jadi potensi pullbacknya ini seharusnya bisa sebesar itu juga ya. Ini kalau dia naik dari harga saat ini ke 0,2 itu 19%, itu cukup untuk TP2 gitu ya. Jadi kalau TP satunya Anda bisa ambil di 422, TP keduanya bisa ambil di 456. Karena kalau kita lihat dari pola sebelumnya ketika dia turun hampir sama, kenaikannya ini tidak lebih dari 0,6 EMA 60. EMA 60 di sini kan bergerak ya. Sekarang harganya 48. Jadi sangat masuk akal ketika kita hanya memasang di 0,2 dulu. Baru nanti beberapa kali baru bisa lewat 0,2 ke atas. Gitu. Jadi 0,2 ini bisa menjadi target kedua. Target 1 di 416 420 gitu ya. Oke. Malam baik, apakah BBRI berpotensi melanjutkan penurunan sampai area 3000 2950? Oke, kita lihat secara teknikal ya. Kalau secara fundamental di harga saat ini seharusnya sudah di harga yang cukup baik ya. Tapi ya namanya teknikal bisa saja terjadi, bisa melebihi dari target yang kita pasang di 3800, ternyata penurunannya lebih dari itu di 3000 berapa kemarin? 3.400 3.300 gitu ya. Bicara bisa, tentu saja bisa, tidak ada yang tidak mungkin di saham gitu ya, semua bisa gitu ya. Kalau kita bicara ekstensi dari wave sebentar, ini kan ABC ya, jadi ABC itu biasanya di ekstensi 1,2 ya, ini sepertinya lebih dari 1,2 ya. Kita lihat berapa ini ya.
Jadi ini A, ini B, ini C. Nah, C-nya ini perkiraan saya sudah di ekstensi lebih dari 1,3 ya, 1,2 sorry, 1,2 ya. Nah, untuk best price, untuk ekstensi yang ideal dari saham ini BRI itu maksimal penurunan seharusnya secara teknikal itu 3.300. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan tidak turun bisa lebih. Ya, tetapi secara teknikal, secara Fibo, ekstensinya itu ya ada di 3.300. Yang kemarin hampir tercapai karena di sini masih ada gap dan juga masih memungkinkan ya selama tren turun berwarna merah yang dibentuk sejak Maret 2024 ini tidak dipatahkan, potensi ke 1,6 ekstensi ini bisa. Tetapi untuk lebih dari itu sepertinya kita perlu melihat lagi besok. Ya, karena ini sudah cukup memenuhi syarat untuk pola ABC gitu ya. Pola ABC-nya ini bahkan melebihi seharusnya di 0,3, 0,2 gitu ya, 1,2 gitu. Nah, biasanya memang bisa lebih jika memang marketnya mendukung. Nah, marketnya ini mendukung untuk 0,6, 1,6 ini berada di 3.300 sampai dengan 3.200 ya. Kira-kira di situ. Untuk turun lebih bawah lagi, lebih rendah dari 3.000, sementara ini kita akan review lagi besok. Ya. Gitu. Pertanyaan bisa ya bisa, tetapi secara teknikal sementara ini targetnya itu. Oke. ADMR target penurunannya sampai berapa Pak? Apakah sudah bottom kemarin? Apakah hari ini sudah confirm rebound? Oke. Turun ya ADMR ya. Oke, sudah disupport ya sepertinya. Oke, kita lihat ADMR sudah disupport. Kalau besok ada rebound, Anda bisa trading di saham ini. Perlu konfirmasi dulu ya. Kalau tidak nanti bisa tembus ke bawah. Soalnya kalau tembus ke bawah ya bisa lanjut turun ya, karena saham ini memiliki gap di bawah 370, sangat jauh sekali, masih sangat jauh sekali. Kalau ini turun sampai ke gap itu sekitar 49% gitu. Jadi saran saya harus menunggu dulu ada konfirmasi rebound di atas, paling tidak di atas 755 ya kalau mau trading di saham ini. Kemudian untuk target swing ataupun pullback, target untuk swing trade itu di 815, jadi Anda bisa trading di 755 dengan TP di 815, TP kedua di 910, stop loss ketat di 700. Oke, itu ya. Lanjut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon bahas untuk properti DILD untuk invest, apakah bagus ataukah untuk trading aja? Oke, kita lihat kelayakan investasinya dulu ya. Kalau tidak layak invest ya berarti trading aja gitu kan. Oke, untuk Intiland. Oke, sementara ini Intiland secara pertumbuhan tidak memenuhi syarat layak invest ya. Karena pertumbuhan yang dikejar ini pertumbuhan di atas. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita cari adalah pertumbuhan profit. Dan juga secara profitabilitas ini jelas tidak layak karena rugi. Ya. Yang profit aja untuk investasinya agar terhindar dari risiko yang besar ya. Yang profit aja risikonya besar, apalagi yang tidak profit atau rugi ya, perusahaan rugi ya, bisa masalah-masalah lain muncul gitu. Agar investasi kan yang kita cari adalah ketenangan dalam memegang jangka panjang. Tentu saja kita harus memiliki syarat-syarat layak invest ya. Jadi tidak asal dibeli karena orang ini ngomong ini itu. Kita harus tahu datanya tumbuh tidak, profit tidak, berapa profitnya, kita compare lagi, kita hitung lagi proyeksinya gitu ya. Kalau investasi jangan terlalu impulsif dalam mengambil keputusan investasi. Investasi itu komitmen jangka panjang. Itu kalau rugi saya yakin banyak yang lain yang bisa Anda cari. Kalau tidak tumbuh, carilah yang tumbuh. Kalau lagi rugi sekarang ini, perusahaannya itu masih rugi, carilah yang sudah profit gitu ya. Kalau masih rugi ataupun belum tumbuh, mungkin saran saya trading sudah cukup. Oke. Trading juga tapi harus hati-hati ya, tradingnya harus disiplin gitu ya. Jangan sampai nyangkut di perusahaan yang secara fundamental tidak memenuhi syarat layak invest. Karena kebanyakan orang trading tapi karena turun tidak mau rugi kan, tidak mau jual rugi maksudnya,
tetapi ujung-ujungnya ya jadi investasi karena terpaksa gitu ya. Itu yang nggak boleh. Selamat malam Pak Yam, apakah secara fundamental TAPG layak untuk invest? Baiknya masuk di berapa? Sudah saya bahas beberapa hari yang lalu. TAPG layak invest karena komoditasnya lagi naik, dan juga secara harga sahamnya kemarin belum secara harga sahamnya sudah naik ya. Sudah naik, TAPG itu sudah naik loh. Ya. Jadi kalau mau masuk kemarin ya di bawah sini ya, di 720 udah naik ya. Jadi untuk invest paling rendah ya, paling tinggi itu di bawah 720 ke bawah itu baru mungkin secara teknikal jangka panjangnya itu baru menarik ya, karena ini sudah risk terhadap tren itu sudah 14%, di atas 10% gitu ya. Jadi 720 itu paling tinggi ya kalau mau masuk. Jadi kalau misalkan sekarang ini ya kalau dikasih turun aja kalau sekarang ini ya kalau mau invest. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam, mohon masukannya untuk saham KKGI. Valuasi sepertinya murah dan laba bersih masih naik dari tahun lalu di saat harga komoditas turun. Rencana untuk investasi, apakah harga saat ini sudah bagus untuk dicicil beli atau masih bisa turun lagi? Terima kasih untuk masukannya. Sehat selalu untuk Pak ya, dan terima kasih doanya. Kita lihat ya KKGI. Oke, tadi sudah kita bahas tapi dari perspektif trading ya. Kita coba lihat fundamentalnya. Dia apa itunya? Batubara ya, batubara 4,4 triliun. Kita lihat yang lain itu hanyalah pelengkap saja, tidak berpengaruh signifikan. Nah, secara keseluruhan kemungkinan kenaikan dari, saya belum cek ya, sebentar cek dulu. Kenaikan dari sebuah perusahaan tambang di saat komoditas turun itu karena kemungkinan dari peningkatan produksi tambang baru dan sebagainya yang sifatnya itu sebenarnya nantinya apabila harga komoditasnya tidak naik di tahun selanjutnya, apabila tidak terjadi kenaikan secara organik, itu akan menjadi penurunan. Gini, misalkan dia punya tambang 5 ya, kemudian tiba-tiba nambah jadi 10, secara otomatis kinerjanya akan naik dong. Ketika itu baru dioperasionalkan, ketika itu baru dimulai. Tetapi harga komoditas itu ya akan terlihat ketika ya pertambangannya itu tetap, produksinya itu tetap. Jadi salesnya itu ataupun revenue-nya itu tidak dihasilkan dari sebuah kenaikan komoditas, melainkan naiknya secara kuantitas. Itu yang kita tidak mau. Yang kita mau adalah ketika harga komoditasnya naik, kinerjanya naik, dan itu mudah untuk dikalkulasi ya gitu. Nah, tetap ya walaupun kinerjanya mungkin tumbuh ya, ini signifikan sekali ya dari atas sampai bawah, tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa harga sahamnya ini juga sudah merefleksikan di kuartal 3 2024, di mana harga sahamnya ini udah naik 90%, 100% ya. Nah, inilah yang kita sebut saham yang volatile, yang agresif, ya toh. Nah, dengan harga saat ini sudah turun di 400, ya kan? Secara teknikal jangka panjang, coba kita lihat, saham ini sudah berada di area yang cukup ideal ya, di support. Namun sekali lagi, kemungkinan sifatnya ini untuk trading ya. Kenapa begitu? Karena secara komoditasnya memang masih turun. Kita khawatirkan ya, saham ini akan turun seperti ini ya, lebih rendah lagi dan mematahkan tren naik yang ini. Itu yang kita khawatirkan tentunya. Itu kenapa? Karena ekspektasi kinerjanya akan turun ya di tahun selanjutnya. Gitu. Kenapa? Karena komoditasnya potensinya adalah turun. Ya, Anda tahu harga batu bara sudah turun hampir ke bawah 100 ya. Itu dari 140 130 di kuartal 3 sekarang sudah di bawah 110 ya, itu sangat jauh ya gitu. Nah, makanya apalagi dengan adanya perang dagang ini kita khawatirkan harga komoditasnya akan semakin turun ya, terutama untuk batu bara gitu. Karena nantinya akan karena pertumbuhan ekonomi juga akan menyebabkan aktivitas manufaktur dan sebagainya yang didukung oleh energi ini akan juga mengalami penurunan. Gitu.
Itulah terjadi di 2018. Anda lihat saja harga batubara ya, harga minyak, harga batubara semuanya turun. Itu di 2018, 2019 baru terjadi kenaikan ketika adanya lockdown. Karena supply yang terganggu ya, sehingga terjadi lonjakan kenaikan harga komoditas ya, disebabkan oleh banyak hal. Itu saat pandemi kemarin. Gitu. Kan sekarang ini sudah tidak pandemi lagi. Jadi harus berhati-hati dengan adanya perang dagang ya, dan juga komoditas ini juga kita harus tahu sekarang ini sudah mulai bermunculan alternatif energi ya, terutama di Cina sebagai negara yang memiliki andil besar menentukan harga. Tentu saja kita akan lihat bagaimana kondisi sekarang di sana sekarang energi dari PLTA mereka sudah aktif ya setelah musim kering, dan sekarang ini sudah musim hujan dan sudah supply dari PLTA mereka sudah memenuhi ya, tidak terlalu besar tetapi sudah mengurangi dari kebutuhan energi dari batu bara gitu ya. Anda bisa baca di Insight ya. Sudah kita bahas ya terkait bagaimana kita melihat ke depan terkait batu bara dan sebagainya, termasuk juga harga minyak ya. Kita sudah sampaikan itu. Nah ini ya, waktu bulan November kemarin harga batu bara masih di 140 ya. Kita perkirakan turun di 114 sudah tercapai, dan selanjutnya di bawah 100. Ya, kemudian untuk ini terkait bagaimana Cina sekarang menggunakan diversifikasi energi ya, bagaimana transisi energi di sana, diversifikasinya ya. Jadi intinya sekarang ini kita masih menunggu siklus naik ini akan kembali naik ya, karena kalau misalkan belum naik ya saya rasa trading aja cukup gitu ya, karena investasi itu patokannya adalah fundamental, dan fundamental di perusahaan komoditas ya itu saja adalah komoditasnya gitu. Itu menurut saya, sekali lagi Anda boleh berbeda. Oh saya tidak setuju, kalau sekarang ini kan si KKG berada di support, ada potensi kenaikan, tapi itu sifatnya untuk trading, bukan untuk investasi ya. Begitu kira-kira pandangan saya. Assalamualaikum Mbak Yep, bantu analisa saham SMRA untuk investasi di harga berapa, best price untuk ambil. Oke, kita lihat SMRA turun ya sahamnya. Oke, untuk sekarang ini relatif sudah di best price ya, sebenarnya sudah di supportnya di 346 ya, sekarang di 374, sedikit lagi mungkin ya. Di area sekarang ini mungkin kalau untuk akumulasi sudah bisa ya gitu. Oke, apa ini? Iya Pak, yang Bupke SPT PTRO apa ini, saya tidak tahu, mohon maaf. Malam Pak Ep, kalau mau ngejar dividen bulan April 25 dividen investing lebih pilih mana, BNI, BRI, baru mau entry minggu ini, termasuk estimasi pertambahan yieldnya lebih cepat BNI atau BRI, masih worry turun lagi juga, terima kasih. Terus terang kalau Anda bertanya kepada kami sekarang berapa sih itunya BRI, harga penurunan BRI itu sudah turun lebih jauh dibandingkan BNI ya. Jadi sekarang ini dengan dengan kinerja yang sudah kan kalau bulan April kan dividen 2024 yang di bagian 2025 ya kan. BRI itu kinerjanya tumbuh tipis ya, tapi BNI juga tumbuh tipis. Kita anggaplah naik tipis ya, 1%, 2% lah dividennya. Harga BRI sekarang di 3.800 ya, 3.800 sekian. Kemudian BBNI itu harganya masih di 4.400. Dividen terakhir BNI ya, sesuai dengan data yang ada TradingView itu 280, sedangkan BRI 280 ya untuk BNI, sedangkan BRI itu di 319. Kalau naik ya katakanlah BRI jadi 320-an lah,
atau kalau misalkan BNI naik menjadi mungkin 285 atau 286 per lembar, ya sudah pasti ya BRI adalah pilihannya kalau Anda cari yield yang besar gitu ya. Kalau dapat 320 319, yield yang Anda dapatkan dengan 3.800 itu kira-kira sekitar 8% lebih. Sedangkan kalau BNI dengan yield dengan dividen 285 286 ya, dengan harga beli 4.400-an, yield yang Anda dapatkan kemungkinan masih di 6%. Anda pilih 6% atau 8%? Kalau saya pilih 8% gitu ya. Tapi kalau persoalan masih bisa turun lagi, BNI sepertinya masih bisa turun lagi ya, karena base price-nya 0,6. Mau dikasih apa enggak nggak tahu, tapi kalau dapat 0,6 ya bisa dipertimbangkan BNI. Tetapi karena BNI ini turunnya tidak sedalam BRI, ya secara otomatis dengan dividen yang lebih besar BRI lebih menarik. Saya nggak tahu nanti BRI bakal menurunkan dividen atau tidak. Yang jelas ya, dengan dividen yang sebelumnya, dengan pertumbuhan tipis yang sudah dilaporkan ya, potensi yield BRI itu di 8%-an di harga saat ini. Kalau Anda ikut peer ya, kemarin kita dapat di 3.400 3.300, yield yang Anda dapatkan ya jauh lebih besar gitu. Tapi kalau harga sekarang hari ini di 3.800, yieldnya lebih besar BRI sangat jauh, selisihnya ya 2%-an. 2% ya besar ya gitu. Oke, sekali lagi silahkan Anda hitung lagi. Mungkin hitung-hitungan saya salah, ini hitungan kasar ya, saya nggak pakai kalkulator, nggak pakai alat-alat untuk menghitung dividend yield. Jadi Anda bisa hitung lagi, Anda bisa lihat pertumbuhannya berapa persen, kira-kira proyeksinya berapa gitu. Tapi kalau jelas dengan harga yang jauh lebih rendah, BRI dengan dividen yang lebih besar ya, secara mudah BRI jauh lebih menarik gitu. Oke, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Seperti itulah jawaban saya dengan segala keterbatasan yang ada. Silahkan jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Apabila Anda member, konsultasikan dengan advisor, chat ya, tanya bagaimana investasi, bagaimana trading sesuai dengan membership yang Anda ikuti. Apabila Anda tidak member, silakan Anda analisa lagi, buat proyeksi apabila investasi. Jangan sampai hanya karena nonton Dev Talk Anda FOMO ya, beli, wah katanya BRI bagus, langsung dibeli tanpa dianalisa. Jangan seperti itu ya, karena investasi itu komitmen jangka panjang. Kalaupun kita cari dividen April, ya kita harus siap juga hold beberapa tahun ke depan. Jangan sampai kita pikiran kita jangka pendek ya, dividen itu jangka panjang loh ya. Jadi kalau kita pola pikir seperti itu ya mohon maaf ya, tidak sesuai gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau cari dividen, mindset kita juga harus jangka panjang gitu ya. Jangan sampai kita kebelet dapat dividen terus tiba-tiba habis dividen turun lagi, kita akhirnya rugi gitu ya. Seperti itu kira-kira pesan untuk Dev Talk malam ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, penonton semua. Silahkan isi kembali di kolom komentar. Silahkan berkonsultasi lagi saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Selamat malam dan selamat beristirahat.